Perkenalkan, saya Antonius Setiawan, MPM 2306165. Sekarang akan menjelaskan tentang case study 9 OOP, yaitu lanjutan dari modul sebelumnya. Pada modul ini kita fokus untuk bagian pembuatan enemy dan juga cara untuk menembakkan peluru dari senjata yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, untuk chest ini kita perlu membuat sebuah prefab baru, yaitu prefab bullets, dan nanti di bullets ini kita isi script. Ini juga berisi rigid body untuk mengatur velocity-nya dan juga collider-nya. Lalu di dalam bullet ini kita perlu memberikan bullet speed-nya. Dia hanya bergerak dalam sumbu Y-nya saja. Lalu kemudian kita mengubah kode dari weapon yang telah kita buat ini supaya bisa mengimplementasikan menembakkan bullet yang telah kita buat tadi. Jadi kita perlu memasukkan prefab bullet tadi ke dalam objek dari weapon. Lalu kita menggunakan objek pool. Jadi objek pool ini digunakan supaya kita dapat membuat kode kita berjalan secara efisien, agar setiap kali kita menembakkan bullet kita tidak perlu untuk meng-create objek lalu mendestroynya, tetapi kita menyimpannya dalam suatu pool. Dan ini pool ini akan menyimpan objek bullets yang kita buat. Lalu nanti kita ketika menembakkan, kita hanya mengambil objek dari pool ini. Lalu setelah objek tersebut melewati layar atau meng-collide terhadap suatu objek, maka objek akan dikembalikan ke dalam pool, bukan di-destroy. Nah, di sini ada create bullet, itu untuk awal-awal ketika kita menginstansiasikan bullet kita. Lalu ada on get, on release, ini untuk mengembalikan ke dalam pool. Ada destroy, dan juga ada parameter yaitu default capacity dan juga maximum size dari poolnya. Nah, di sini kita menggunakan timer dan juga shoot interval. Ini untuk mengatur seberapa cepat peluru fire rate-nya ditembakkan. Lalu kemudian di bulletnya juga kita berikan ini, deaktif ini, kalau misalnya sudah melewati keluar dari kamera kita, kan tidak bisa kita lihat lagi. Nah, itu baru kita deaktif, itu dengan cara dia rilis. Artinya ini dia memanggil rilis dari yang objek tadi itu supaya dikembalikan ke dalam pool yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya juga kita membuat enemy, lalu kita berikan sprite seperti biasa dan juga lain-lain, dan juga rigid body-nya untuk memberikan velocity. Nah, kemudian kita berikan script. Ini ada enemy, ini baru kita berikan field levelnya, dan kemudian ini enemy boss, enemy forward, enemy horizontal, dan targeting itu extend dari kelas enemy yang tadi telah kita buat. Untuk enemy horizontal itu musuhnya hanya dapat bergerak secara horizontal. Kalau forward, musuhnya hanya bisa bergerak maju. Dan targeting, nanti musuhnya akan bergerak mengarah kepada player. Sedangkan boss itu sama seperti musuh horizontal, tetapi boss itu bisa menembakkan senjata juga dan bisa memberi damage pada player. Untuk yang horizontal sendiri, kan dia hanya bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, kita menggunakan randomize, dia bisa spawn dari kiri atau kanan. Kalau spawn dari kiri, maka dia akan gerak ke kanan, dan sebaliknya. Dan setelah dia melewati posisi kamera, maka dia akan teleport lagi, akan berbalik ke arah. Misal dari tadi ke arah kanan, sekarang akan ke kiri. Dan sedangkan untuk yang forward, setelah dia mencapai batas kamera, dia akan teleport. Nah, ini untuk contohnya. Ini masih belum sepenuhnya benar, karena spawn point-nya masih belum di-set. Nah, kemudian jika misalnya kita ingin
membuat kita pisahkan dulu. Kita ingin men-spawn enemy, kita bisa dengan ini. Kita spawn enemy horizontalnya. Lalu ada enemy forward, enemy boss, dan juga enemy targeting. Nah, untuk yang targeting, kalau misalnya enemy-nya mencapai kapal kita, maka akan di-destroy. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.